Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pertama-tama malah kita bersyukur pada Tuhan karena limpahan rahmat-Nya yang begitu besar. Pagi ini kita masih bisa diberi kesehatan, menghirup udara yang segar, dan menikmati panasnya matahari. Terlebih pada pagi hari ini kita masih bisa berkomunikasi dengan baik. Semoga senantiasa kita dilindungi dari situasi yang kurang mendukung, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan yang prima. Baik, pada pagi hari ini, pada materi ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan kemarin terdiri dari 3 sub, yaitu aturan pengisian tempat, kemudian ada faktorial, permutasi, dan sekarang adalah kombinasi. Dan setelah itu kita masuk ke sub yang baru setelah kaidah pencacahan, yaitu baik, kita awali dari kombinasi terlebih dahulu. Kombinasi simbolnya C. Definisinya adalah suatu kombinasi pengambilan R unsur dari N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutannya. Jadi secara acak, tidak memperhatikan urutannya. Kemudian rumus N C R. N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurangi R faktorial. Contoh, hitunglah 9C2, 9 kombinasi 2. Penyelesaian. Di sini N-nya adalah 9, R-nya adalah 2. 9C2 sama dengan 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 9 kurangi 2 faktorial. Kemarin ingat bahwa faktorial adalah perkalingan bilangan asli menurun. Jadi 9 faktorial menjadi 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kenapa ini sampai 7 faktorial? Karena yang di bawah ini 9 kurangi 2 adalah 7 faktorial. Kemudian dibagi 2 kali 7 faktorial. 7 faktorial dibagi 7 faktorial 1. Kemudian 8 dibagi 2, 4. Jadi tinggal 9 kali 4 sama dengan 36. Contoh 2. Berapa cara memilih 2 orang dari 9 orang untuk mewakili lomba? Ya, penyelesaian. 9 orang dipilih 2, artinya 9C2. Dengan cara yang sama seperti di samping ini, maka diperoleh 9 kali 4 sama dengan 36 cara. Ini saya memang saat beri contoh yang sama, jadi penghitungannya langsung di samping. Nah, ini yang maksud yang kedua. Tadi kaidah pencacahan yang A. Sekarang kita masuk materi yang baru, kejadian dan peluang kejadian. Kejadian dan peluang kejadian ini
terdiri dari 4 keterangan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tentang percobaan dan hasilnya. Yang kedua, ruang sampel atau ruang contoh. Yang ketiga, kejadian. Yang keempat, peluang suatu kejadian. Kita mulai dari yang pertama, percobaan dan hasilnya. Percobaan misalnya saya akan melempar uang koin. Hasilnya apa? Kalau saya melempar uang koin, tentu ada 2 sisi yang akan muncul, akan terlihat, yaitu sisi angka, jadi tulisan angka. Yang kedua, sisi gambar atau gambar. Kemudian sebuah dadu dilempar. Dadu mempunyai 6 mata. Matanya 1, mata dadu 2, mata dadu 3, dan seterusnya sampai 6. Kalau kita lempar, hasilnya apa? Tentu saja yang pertama bisa muncul mata dadu 1. Yang kedua, mata dadu 2. Yang ketiga, mata dadu 3. Keempat, mata dadu 4. Yang kelima, mata dadu 5. Yang keenam, mata dadu 6. Jadi hanya 6 sisi. Mata dadu 7 boleh enggak? Enggak boleh, enggak bisa. Karena hanya sampai 6. Ini namanya hasilnya. Tidak mungkin mempunyai hasil yang lain. Bagaimana kalau kita gabung antara koin dan kubus? Antara koin dan dadu. Kalau dilempar bersamaan, hasilnya apa? Nih. Kemungkinan yang pertama, sisi angka untuk koin, mata dadu 1 untuk dadu. Kemudian pelemparan kedua, yang mungkin sisi angka untuk koin dan mata dadu 2 untuk dadu. Yang ketiga, pelemparan yang keempat, dan seterusnya. Nah, nih kemudian saya langsung lompat sampai sini ya. Kemungkinan yang muncul untuk yang kesekian kali lemparan, sisi gambar untuk koin dan mata dadu 5 untuk dadu. Mungkin pelemparan yang terakhir adalah sisi gambar untuk koin dan mata dadu 6 untuk dadu. Kalau kita lihat di sini, ruang hasil percobaan, koin ini hanya 2. Karena sisinya 2. Dadu ini 6. Karena sisinya 6. Koin dan dadu 12. Karena apa? Koinnya 2, dadunya 6. 2 kali 6. 12 hasil. Jadi hasilnya ada 12. Ini hasilnya 6 untuk dadu dan hasilnya 2 untuk koin. Terus bagaimana tentang ruang sampel atau ruang contoh? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Jadi sudah dibahas tadi, semua hasil yang mungkin. Kalau koin 2, sisi angka dan sisi gambar. Kalau dadu 6. Apa? Sisi mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Tadi juga sudah 1 koin, 1 dadu, ada berapa? Ada 12 ruang sampel.
Sekarang titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Jadi kalau titik sampel itu hanya sebagian saja. Misalnya koin, titik sampelnya adalah angka, boleh, atau gambar saja boleh. Kemudian titik sampel untuk dadu, misalnya bilangan genap, berarti 2, 4, 6. Misalnya bilangan prima, titik sampelnya berarti 2, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian kejadian, misalkan pada pelemparan sebuah dadu ada suatu kejadian muncul mata dadu 4, berarti kejadian tunggal. Karena apa? Yang muncul hanya mata dadu 4. Kemudian pada pelemparan sebuah dadu muncul mata dadu 2, 4, 6. Ini berarti apa? Kejadian majemuk. Karena yang muncul mata dadu genap, yaitu mata dadu 2, 4, 6. Berarti ini terjadi 3 kejadian atau lebih dari 1, maka disebut kejadian majemuk. Kemudian muncul mata dadu 9. Ini berarti apa? Ini berarti bukan suatu kejadian. Tadi sudah saya katakan, karena apa? Karena mata dadu hanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang keempat dari sub yang kita bahas pada pokok bahasan ini, peluang suatu kejadian. Definisi, misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan setiap titik sampel memiliki kesempatan muncul yang sama. Jika A adalah suatu kejadian bagian dari S, maka peluang kejadian sama dengan, nah ini rumusnya, peluang A sama dengan NA dibagi NS, di mana peluang A adalah peluang kejadian, NA adalah banyak kejadian. Jadi titik sampel tadi kejadiannya apa saja. NS adalah banyaknya ruang sampel yang mungkin. Yang tadi 1 koin berarti 2, 1 dadu 6, 1 koin 1 dadu berarti 12. Ini yang namanya ruang sampel. Contoh 1, sebuah dadu dilempar sekali, berapa peluang munculnya? A, mata dadu 5. B, mata dadu prima. Penyelesaian, sebuah dadu ada berapa tadi ruang sampelnya? Ada 6 sisi ya. Kejadian apa yang pertama? Muncul mata dadu 5. Artinya apa ini? Banyaknya kejadian hanya sekali, kejadian tunggal. Maka NA sama dengan 1. Maka peluang kejadiannya adalah peluang A sama dengan NA per NS. NA nya 1, NS nya 6. B, penyelesaian mata dadu prima. Sebuah dadu banyaknya ruang sampelnya adalah 6. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian muncul apa? Ini mata dadu prima. Ada 2, 3, 5.
Artinya banyaknya kejadian ada 3 atau NA sama dengan 3. Maka peluang kejadiannya adalah PA NA per NS. NA nya 3, NS nya 6. Kita sederhanakan, kita bagi 3 sama dengan 1/2. Contoh 2. Dua buah dadu merah dan dadu biru dilempar bersama. Berapa peluang munculnya jumlah kedua mata dadu? Sama dengan 7. Penyelesaian. Perhatikan, di sini ada tabel yang menggambarkan dua buah dadu merah dan dadu biru. Kita pasangkan masing-masing dadu merah dan dadu biru. Mata dadu 1 untuk mata dadu merah, mata dadu 1 untuk dadu biru. Kemudian mata dadu 1 merah, mata dadu 2 biru. Kemudian mata dadu 1 merah, mata dadu biru 3, dan seterusnya. Sampai sini mata dadu merah 6 dan mata dadu biru 5. Mata dadu merah 6 dan mata dadu biru 6,6. Nah, kemudian ini yang namanya ruang sampel atau hasil yang mungkin tadi atau NS. Kemudian kejadiannya apa? Dari pasangan-pasangan ini kalau dijumlah kedua mata dadu itu 7. Yang mana? Nah, ini yang saya beri tanda warna kuning. 1 dan 6. 1 tambah 6 7. 2 tambah 5 7. 3 tambah 4 7. 4 tambah 3 7. 5 tambah 2 7. Nah, ini NS nya 6. 6 kali 6 36. Kejadiannya A 1,6, 2,5, 3,4 nih. 6,1. Di sini ada 1,6 dan 6,1. Ini berbeda loh ya. Karena apa? 16 ini mata dadunya mata dasar dadu merahnya 1. Ini mata dadunya biru 6. Kalau ini kebalikannya. Mata dadu merahnya 6, mata dadu birunya 1. Ini juga begitu. 3,4, 4,3. Ini berbeda. Di sini mata dadu merahnya 3, kalau di sini yang merah 4. Di sini mata dadu merah birunya 4, di sini mata dadu yang biru 3. Maka peluang kejadiannya adalah apa? PA sama dengan NA per NS. Kejadian A ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih yang kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 2 dadu berarti 36. 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Oke, kita masuk ke contoh 3. Suatu kotak mainan berisi 10 kelereng, diantaranya 6 berwarna merah dan yang lainnya berwarna biru. Artinya berarti 4 ya. Dari kotak tersebut akan diambil 3 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng? A. 2 merah dan 1 biru. B. Semuanya merah. Kita lihat. Kita selesaikan dulu ruang sampelnya. Dalam kotak dan kelereng 6 merah dan 4 biru.
tapi yang lainnya berwarna biru. Kalau di dalam kotak ada 10, sudah 6 merah, berarti yang lainnya 4, yaitu biru. Dari dalam kotak ini ada jumlahnya 10 kelereng. 6 tambah 4, diambil 3. Maka terjadi kombinasi. Kombinasinya apa? Ini NS, yaitu 10C2, 10 kombinasi 3, 10 diambil 3. Kita hitung NS sama dengan, nah, pakai kombinasi 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 kurangi 3 faktorial sama dengan perkalian bilangan asli menurun. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1 dikali 10 kurangi 3 adalah 7 faktorial. Di sini ada persamaan, ada kesamaan 7 faktorial dibagi 7 faktorial 1. 8 dibagi 2 4, 9 dibagi 3 3, 10 dibagi 1 10. Ini untuk NS sama dengan 10 kali 3 kali 4. Nih, kalau dihitung berapa? Ya tinggal mengalihkan. 3 kali 4 dikali 10, 3 kali 4 12 dikali 10, 120. Untuk yang A dulu penyelesaiannya, 2 merah dan 1 biru. 2 merah dan 1 biru, berarti ini kejadian A. NA nya kita hitung. Dari merahnya itu kan ada 6, diambil 2, maka ada kombinasi 6C2 dikali 4C1. Maaf, ini 6 ya. Maka NA nya 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 dikurangi 2 faktorial dikali 4 faktorial per 1, 3 faktorial dikali 1 faktorial. Oh, ini peru ya. Kemudian, maaf ini keliru ya. Jadi tetap ini 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 4 faktorial sama dikali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Maka diperoleh ini 4 bagi 4 1, 6 dibagi 2 3, berarti 3 kali 5. Kemudian 3 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 1, 4 bagi 1 4, 3 kali 5 kali 4. Maka peluangnya NA dibagi NS sama dengan 3 kali 5 kali 4 per 10 kali 3 kali 5 kali 4. NA ini NA nya 3 kali 5 kali 4. NS ini 10 kali 3 kali 4 sama dengan 1/3. Ini maaf ya, ini harusnya 6. Sekali lagi, ini 6 C2 kali 4C1. Ini dan, kalau dan ini dikalikan. Penyelesaian yang kedua, semuanya merah. NA nya berarti merahnya ada berapa? Ada 6.
semuanya 3 diambil 3, 6C3. Maka NS nya kita hitung, 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 6 kurangi 3 faktorial. 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, terus dibagi 3 faktorial kali 6 kurangi 3 yaitu 3 faktorial. 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1, ini 6 kurangi 3 yaitu 3 faktorial. 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1, 4 dibagi 2, 2, 6 bagi 3, 2. Jadi 2 kali 2 4, 5 kali 4. Atau ini 3 kali 2 kan 6, 6 bagi 6 1, tinggal 5 kali 4. Peluang adalah NA per NS. NA nya 5 kali 4, NS nya 10 kali 3 kali 4, sama dengan 1 per 2 kali 3 sama dengan 1 per 6. Demikian untuk yang selanjutnya adalah tugas 4. Yang pertama, rapat OSIS dihadiri 12 orang. Setelah selesai, saling jabat tangan. Berapa kali jabat tangan yang mungkin terjadi? Pakai kombinasi. 2 dadu dilempar bersama, berapa peluang muncul kedua mata dadu prima? Ini pakai peluang kejadian. Dadu prima ya. Ini dari 7 pemuda dan 5 pemudi desa Rawamangun, akan dipilih 4 orang untuk mengikuti pelatihan wirausaha bisnis online. Berapa peluang terpilihnya 3 orang pemuda dan 1 orang pemudi? Dihitung pakai cara yang terakhir tadi, dengan cara kombinasi. Demikian yang saya jelaskan, semoga bermanfaat, dan bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.